Assalamualaikum anak-anak. Salam Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Udah pada siap belum mau belajar? Siap dong. Oke. Baik, boleh salah satu pimpin doa terlebih dahulu? Baik Bu, saya izin berdoa untuk teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama yang belajar masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Vero. Jadi udah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Bentuk-bentuk surat. Betul, udah terlihat ya. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu bentuk-bentuk surat? Belum Bu. Belum, oke. Jadi untuk kali ini kita akan belajar itu bentuk-bentuk surat. Nah, di mana materi ini tuh penting banget buat kalian yang nantinya itu akan terjun ke dunia kerja atau ketika kalian nantinya tuh harus menulis sebuah surat gitu. Karena surat yang resmi dan formal itu juga berbeda-beda sesuai ketentuan tiap instansi pemerintahan, perusahaan ataupun organisasi. Nah, ada yang tahu belum kenapa sih kita belajar bentuk-bentuk surat ini tuh? Kenapa gitu? Ada yang tahu? Atau ada yang boleh mau menjawab? Oke, jadi kenapa sih kalian tuh belajar tentang bentuk-bentuk surat ini? Karena sebagai siswa ataupun sebagai individu, kalian juga perlu memahami yaitu dari tata letak, format, dan juga penggunaan bentuk-bentuk surat yang sesuai dengan konteks kebutuhan dan juga komunikasi formal. Nah, untuk itu di sini ada gambar beberapa surat, bisa kalian perhatikan terlebih dahulu. Dari keempat gambar ini, menurut kalian apakah ada perbedaan atau apa gitu menurut pendapat kalian? Boleh persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Boleh? Iya kamu? Kalau di gambar pertama itu tiap-tiap paragrafnya itu kayak menjorok satu. Kalau misalnya di gambar kedua itu dia rata di pojok kiri. Kalau misalnya di yang paragraf ketiga itu dia menggantung. Yang keempat itu dia kurang lebih sama sih kayak yang rata kiri, tapi bedanya tuh di nomor perihal sama lampirannya. Baik, betul. Jadi bisa dilihat di sini ada 4 contoh gambar dari surat. Dan bisa terlihat juga kalau bentuknya itu beda-beda sesuai dengan kebutuhannya juga. Yang misalkan di surat kedua itu ada surat kuasa, lalu di yang ketiga itu ada surat dinas pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh kalau surat itu dari format maupun tata letak dan lain-lainnya itu berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini ada pengertian bentuk surat. Boleh dibacain? Mungkin siapa? Baik Bu, pengertian bentuk surat. Bentuk surat adalah susunan atau tata letak bagian-bagian surat atau layout. Masing-masing bagian surat ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjukkan ciri khas dari masing-masing bentuk surat. Pemakaian bentuk surat tertentu dalam setiap organisasi bergantung pada kebiasaan atau peraturan yang berlaku pada masing-masing organisasi. Nah, di sini biar lebih rinci dan lebih jelas juga dibacain sama Cakla, yaitu bentuk surat. Seperti yang tadi juga Ibu udah bilang, kalau bentuk suratnya itu susunan dan tata letak bagian-bagian suratnya itu masing-masing bagian surat itu berbeda dan mempunyai peranan yang menunjukkan ciri khasnya masing-masing. Lalu dari bentuk surat ini kan ada bermacam-macam. Ada yang udah tahu belum beberapa bentuk surat atau ada berapa gitu bentuk surat? Oke, kalau belum mungkin akan Ibu lanjut. Nah, di sini ada macam-macam bentuk surat, di mana ada 6. Yang pertama itu bentuk lurus penuh atau full block style, lalu yang kedua ada bentuk lurus atau block style, lalu yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style, lalu yang keempat ada bentuk lekuk atau intended style, yang kelima ada bentuk alinea menggantung atau hanging style, lalu yang terakhir ada bentuk resmi atau official style, yang dimana bentuk resmi ini tuh ada 2 macam, yaitu yang pertama ada gaya umum dan yang kedua ada gaya dari Departemen Pendidikan Budayaan. Nah, untuk lebih lanjut Ibu akan membahas satu persatu. Nah, di sini kalau bentuk lurus penuh atau full block style itu bentuk suratnya itu semua pengetikannya mulai dari pasak garis pinggir kiri, dan bentuk surat ini adalah bentuk surat yang paling mudah untuk dibuat, di mana biasanya digunakan di perusahaan swasta, instansi formal dan non formal, dan juga surat-surat umum dan profesional. Biasanya untuk jenis bentuk surat yang ini itu digunakan saat mengirimkan surat lamaran kerja, lalu surat penawaran dan juga surat dinas sehari-hari. Nah, bisa dilihat untuk ini ada strukturnya gitu. Yang pertama itu untuk yang A. Untuk A di sini adalah bagian kepala surat. Jadi nanti untuk kop suratnya bisa taruh di sini. Lalu untuk B itu nomor suratnya, nanti kalian bisa taruh di sebelah sini. Lalu untuk C itu tanggal surat, D itu alamat yang dituju, E-nya itu ada hal perihal, F-nya itu salam pembuka. Lalu untuk pembukanya ada di sini. Lalu untuk isi surat ada di bagian H ini. Lalu untuk penutup di sini dan salam penutup serta nama organisasi perusahaan bisa ditulis di sini.
lalu nama pendatangan, jabatan, lampiran, dan tembusan, dan juga inisial bisa ditulis. Jadi untuk bentuk lurus penuh full atau full block style itu bisa dibilang dia rata untuk penulisan dari awal sampai akhirnya. Nah itu ada contohnya di sebelahnya dari toko Singaraja yang dimana ditujukan untuk CV Raja Batik terkait permintaan daftar harga kain batik. Nah, bisa dilihat di sini itu bentuk suratnya rata sebelah kirinya, jadi bentuk lurus penuh itu penuh dari awal sampai akhir, rata dari atas ke bawah. Oke, untuk selanjutnya ada bentuk lurus atau block style, di mana bentuk surat ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan, lalu alamatnya ditulis di sebelah kiri, beberapa baris di bawah nomor, dan perihal ditulis di bawah alamat. Nah, setiap alineanya itu dimulai dari garis pinggir kiri dengan jarak 2 kali, di mana biasanya digunakan di kantor swasta, organisasi bisnis, sekolah, dan lembaga pendidikan, yang digunakan juga saat surat pemberitahuan, surat edaran, dan juga surat kerjasama. Lalu untuk selanjutnya ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Nah, bentuk ini tuh hampir sama dengan bentuk sebelumnya, itu bentuk lurus, tapi bedanya itu terletak pada setiap alinea yang dimulai 5 dari pinggir kiri, bentuknya itu dan juga banyak digunakan oleh perusahaan, di mana perusahaan kecil hingga menengah maupun kantor dengan gaya semi formal. Lalu untuk surat ini biasanya digunakan untuk surat internal kantor ataupun surat ucapan atau pengantar. Selanjutnya ada bentuk lekuk atau intended style. Pada bentuk ini untuk baris pertamanya yang alamat dimulai dari garis pinggir kiri, kemudian baris kedua seperti nama jalan dan nomor dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri atau di paragraf. Lalu baris berikutnya nama kota dimulai 10 spasi dari garis pinggir kiri, dan selanjutnya setiap alinea dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri. Dan bentuk ini tuh hanya cocok untuk surat yang alamatnya singkat, karena biasanya digunakan dalam surat pribadi formal untuk dulunya, dan dosen ini jarang digunakan. Untuk contoh suratnya biasanya digunakan untuk surat pribadi bergaya klasik ataupun surat resmi zaman dulu, dan di situ juga udah ada contohnya, bisa dilihat. Lalu untuk selanjutnya ini ada bentuk alinea menggantung atau hanging style, di mana pada dasarnya untuk bentuk ini tuh sama dengan bentuk lurus, tetapi untuk tiap alineanya baru sesudah baris pertama di titik masuk 5 spasi, dan digunakan biasanya untuk presentasi surat, di pelatihan atau pembelajaran. Dan untuk bentuk surat ini untuk instansi itu jarang digunakan, karena biasanya digunakan untuk surat administrasi surat dan keperluan dokumentasi atau clipping. Lalu selanjutnya ini ada bentuk surat resmi atau official style, yang tadi ada 2. Pada bentuk ini alamat ditulis di sebelah kanan di bawah nama kota dan tanggal, untuk di sebelah kiri berturut-turutnya ditulis nomor, lampiran, dan perihal, serta tiap alinea dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri. Untuk bentuk ini biasanya digunakan oleh instansi pemerintahan, dan bentuk resmi ini Departemen Pendidikan Kebudayaan atau Depdikbud itu memiliki model tersendiri, yaitu alamat diletakkan di sebelah kiri bawah nomor, lampiran, dan perihal. Dan berikut ada contohnya. Kalau ini untuk contoh surat resmi Indonesia versi lamanya, bisa dilihat kalau bentuknya seperti ini. Lalu kalau untuk yang baru menurut Departemen Pendidikan Kebudayaan ini seperti ini, bisa dilihat ya, ada perbedaan. Nah, untuk surat ini biasanya digunakan di instansi pemerintah dan juga sekolah, misalnya surat dari kepala sekolah atau dinas, lalu kementerian juga. Dan untuk surat ini biasanya surat dinas keluar, surat undangan resmi, surat edaran dari instansi pemerintah. Baik, itu ada beberapa tadi bentuk surat yang sudah Ibu jelaskan. Apakah kalian bisa menyebutkan ulang beberapa bentuk suratnya tadi sudah disebutkan? Ada apa saja? Iya, boleh. Kalau nggak salah itu ada full block style, semi block style, hanging, indent, Indonesia lama, Indonesia baru. Betul sekali, tapi mungkin sangat menyimak ya, sampai hafal. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apakah dapat dipahami atau ada pertanyaan? Oke, karena sudah paham, mungkin selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, di mana tugasnya itu dilakukan secara berkelompok saja, yang kalian bisa mencari dari internet atau buku untuk contoh masing-masing dari bentuk surat yang tadi. Lalu kalian susun menjadi clipping yang dibuat secara menarik, bisa dibuat menggunakan karton, majalah bekas, ataupun print out yang dari internet. Lalu setelah itu secara berkelompok kalian diskusikan apa kelebihan dan kekurangan dari tiap bentuk suratnya. Lalu menurut kalian tuh bentuk surat yang paling cocok di era kalian tuh apa? Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, dan untuk tugas kelompok tadi akan kalian presentasikan minggu depan ya, jadi jangan lupa dikerjakan. Untuk nama-nama kelompoknya jangan lupa dikirim ke saya, ketua kelas. Oke, jadi untuk kesimpulannya, jadi bentuk surat ini bukan cuma tentang estetikanya aja, tapi juga soal efisiensi, kejelasan informasi, dan juga formalitas. Dimana dengan memahami ini, kalian itu bisa nanti supaya lebih profesional dalam pembuatan surat yang akan mungkin kalian pakai di dunia kerja atau kalian saat nanti berorganisasi. Apakah
Ada pertanyaan sampai sini sebelum Ibu tutup? Cukup Bu. Oke, mungkin karena cukup dan waktunya juga sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini sekalian. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Iya.